Benarkah Pak Prabowo bukan kaleng-kaleng? Dan apakah pidatonya di sidang umum PBB akan guncang panggung dunia? Simak videonya sampai tuntas. Teman-teman, coba kita sejenak kembali ke tahun 1960-an. Saat itu, Bung Karno, presiden pertama kita, berdiri di podium sidang umum PBB. Dengan lantang, dia sampaikan pidato berjudul Membangun Kembali Dunia. Dunia saat itu terbelah, penuh ketegangan perang dingin. Tapi Bung Karno dengan gayanya yang khas menolak tunduk pada tekanan barat maupun timur. Dia tawarkan konsep non-blok, sebuah jalan tengah, sebuah identitas yang mandiri. Pidato itu, teman-teman, mengguncang dunia pada saat itu. Bukan karena kata-katanya yang rumit, tapi karena keberaniannya untuk tidak berpihak. Dia menuntut keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah. Dia bicara tentang kemandirian dan dia tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sebuah bangsa muda yang punya suara. Nah, sekarang, puluhan tahun kemudian, kita kembali melihat sosok Indonesia di podium yang sama. Kali ini bukan lagi Bung Karno, tapi Prabowo Subianto. Banyak yang bertanya, apa yang akan dia sampaikan? Apakah pidatonya akan seberani Bung Karno? Ada satu hal yang menarik dari Prabowo. Dia bukan politisi kaleng-kaleng. Dia punya latar belakang militer yang kuat, dan itu membentuk karakternya. Dulu, Bung Karno dikenal sebagai putra pajar yang penuh dengan retorika puitis. Prabowo, di sisi lain, lebih dikenal sebagai seorang yang tegas, lugas, dan langsung. Dia bicara dengan data dan fakta. Dia mungkin tidak akan membius hadirin dengan metafora, tapi dia akan memaksa mereka untuk mendengarkan. Coba kita bandingkan. Bung Karno saat itu menghadapi perang dingin, pertarungan ideologi yang sangat jelas, kapitalisme versus komunisme. Dunia terbagi dua. Namun sekarang Prabowo menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks. Ada konflik di sana-sini. Krisis ekonomi global yang tak menentu, perubahan iklim, dan yang paling penting pertarungan kekuatan besar antara Amerika dan Tiongkok. Ini bukan lagi dua kubu yang jelas, melainkan jaring laba-laba yang saling terhubung. Lalu, di mana posisi Indonesia? Beberapa hari yang lalu, saya amati pidato-pidato Prabowo di forum-forum internasional. Ada satu hal yang konsisten dari Pak Prabowo. Dia selalu bicara tentang persatuan, tentang kedaulatan, dan yang paling menarik tentang keberpihakan pada kepentingan nasional. Dalam forum-forum pertahanan, dia selalu menekankan pentingnya modernisasi militer Indonesia. Dia tidak segan-segan mengkritik, tapi juga selalu membuka pintu dialog. Bahkan dengan negara-negara yang sempat bersitegang dengan kita. Ingat, saat dia hadir di forum Shangri-La Dialog, dia sampaikan Indonesia ingin jadi jembatan, bukan bagian dari konflik. Dia hadir, bicara, dan semua pihak mendengarkan. Jadi teman-teman, jangan bayangkan Prabowo akan berpidato dengan gaya puitis ala Bung Karno. Pidatonya mungkin tidak akan penuh metafora indah, tapi dia mungkin akan menyentuh inti masalah. Dia mungkin akan menawarkan sebuah perspektif yang berbeda. Perspektif dari seorang pemimpin yang paham betul tentang geopolitik, tentang kekuatan, dan tentang bagaimana caranya berdiri tegak di tengah pusaran badai, tanpa harus memilih salah satu sisi. Coba teman-teman bayangkan ya, Prabowo naik podium. Di sana ada perwakilan dari Amerika, dari Tiongkok, dari Rusia, dari Eropa. Mereka semua menanti. Prabowo akan menyampaikan pandangan Indonesia tentang perdamaian, tentang keadilan, tentang bagaimana sebuah negara besar di Asia Tenggara ini harus berperan. Apakah dia akan menawarkan solusi baru untuk konflik global? Apakah dia akan menentang tatanan yang sudah ada? Atau dia akan menegaskan kembali posisi non-blok yang sudah menjadi warisan bangsa? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan mengguncang dunia, tapi apakah dunia sudah siap mendengar apa yang akan dia sampaikan? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka video seperti ini, yuk like dan klik subscribe-nya serta share videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Indonesia, salam Pancasila.